Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di tengah-tengah wabah bencana COVID-19, banyak terjadi perubahan di tengah masyarakat kita dalam berbagai aspek kehidupannya. Sebab dalam rangka untuk mencegah serta menanggulangi menyebarnya wabah bencana COVID-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya social distancing. Demikian pula pemerintah melarang untuk sementara waktu masyarakat berkumpul dalam jumlah yang banyak. Sehingga salah satu aspek yang dipengaruhi keadaan yang demikian adalah aspek ibadah kita. Hadirin para pemirsa yang budiman rahimakumullah, salah satu yang terdampak oleh kebijakan dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 ini adalah ibadah sholat Jumat. Karena ibadah sholat Jumat merupakan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Padahal kita tahu bersama bahwasanya ibadah sholat Jumat merupakan ibadah yang hukumnya wajib, di mana Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Jum ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru, dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, yakni sholat Jumat, maka bersegeralah untuk menuju mengingat Allah serta tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kewajiban ini kemudian dipertegas pula oleh sabda Nabi SAW dalam hadis beliau dari jalur sahabat Tariq bin Syihab yang ditakhrij oleh beberapa imam hadis, Abi Dawud, At-Tabrani, dan yang lain sebagainya. Rasul SAW bersabda, Sholatul Jum'ati haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Kata Nabi, sholat Jumat merupakan hak yang wajib bagi setiap umat Islam laki-laki yang dikerjakan dalam berjamaah. Nabi kemudian melanjutkan, ada 4 kelompok yang tidak terbebani kewajiban sholat Jumat illa arba'atan. Abdun mamlukun wa mru'atun wa sabiyun wa mariudun. 4 kelompok orang yang tidak terbebani kewajiban sholat Jumat adalah yang pertama hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat adalah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Hadirin ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, muncul pertanyaan, dalam kondisi yang semacam ini, bolehkah kita untuk tidak mengerjakan sholat Jumat sementara waktu? Atau mungkin bagi takmir, bolehkah untuk sementara waktu meliburkan, tidak menyelenggarakan sholat Jumat? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kasus pada masa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim dikisahkan, pernah di hari Jumat beliau memerintahkan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan dan mengganti salah satu kalimat, yakni beliau memerintahkan agar kalimat hayya 'alas shalah beliau perintahkan agar diganti dengan shollu fi buyutikum, yang artinya adalah sholatlah kalian di rumah masing-masing. Artinya apa? Dalam hadis itu ceritakan bahwa ketika terjadi hujan yang sangat lebat di hari Jumat, Ibnu Abbas memerintahkan untuk diliburkan sementara sholat Jumatnya. Bahkan adzannya diganti dengan instruksi untuk mengerjakan sholat Jumat itu di rumah masing-masing, yang nanti dalam hadis berikutnya diceritakan bahwasanya cara mengerjakannya bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita, setelah dikumandangkan adzan sebagaimana petunjuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, orang-orang yang mendengar adzan itu pun kemudian
sama bertanya satu sama lain, ada apakah gerangan? Kok nggak pernah-pernahnya sholat Jumat diliburkan? Maka kemudian sampailah desas-desus itu kepada Ibnu Abbas, Allah Ta'ala, dan beliau, sahabat Ibnu Abbas, menjelaskan bahwasanya hal yang seperti ini pernah terjadi di masa dulu, di masa orang yang lebih baik daripada beliau. Yang beliau maksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya memang sholat Jumat itu adalah azmah atau azimah, satu kewajiban. Namun di sisi lain, beliau tidak menginginkan agar umat Islam mendatangi sholat Jumat dalam keadaan susah payah, melalui jalan yang penuh dengan lumpur dan jalan-jalan yang licin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini dapat diambil satu pelajaran bahwasanya dalam upaya untuk menghindarkan kaum muslimin dari masyaqqah, keadaan yang berat, keadaan yang sulit saja, semisal dalam kondisi hujan tadi, Ibnu Abbas melandaskan pada petunjuk Nabi boleh untuk sementara waktu tidak mengerjakan sholat Jumat, terlebih di tengah bencana pandemik virus corona 19 ini yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang. Maka tentunya jika dibandingkan dengan keadaan hanya sekedar hujan yang dikhawatirkan melalui jalan yang berlumpur dan licin, tentu bahaya lebih besar jika dibandingkan dengan bahaya dari wabah bencana COVID-19 ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pula pertanyaan berikutnya, sampai kapankah kita akan meninggalkan sholat Jumat? Padahal ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali akan digolongkan masuk golongan orang-orang munafik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang benar adanya hadis semacam itu. Banyak kita jumpai dalam keterangan-keterangan dengan berbagai perbedaan redaksi. Di antaranya dapat kita jumpai dalam hadisnya At-Tabrani, Abi Dawud, dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man taraka thalatha jumu'atin min hari udhrin kutiba minal munafikin." Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa udzur, maka ia termasuk tercatat ke dalam golongan orang-orang munafik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita cermati dalam hadis itu, Nabi SAW tidak langsung serta-merta menganggap memasukkan orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali otomatis menjadi orang munafik, tidak. Tapi Nabi SAW menegaskan ada diksi di situ, prasyarat, yakni min ghairi udhrin, meninggalkan 3 kali sholat Jumat itu tanpa udhur. Sedangkan dalam kondisi semacam ini tentu kita meninggalkan sholat Jumat bukan karena kita menentang ajaran Islam, namun kita meninggalkan sholat Jumat sementara waktu karena dalam keadaan udhur, bahkan bisa dikategorikan dalam keadaan darurat dalam rangka menghindari menyebarnya wabah virus corona 19. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sampai kapan kita akan meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya adalah tidak tergantung dengan waktu, namun tergantung dengan kondisi. Ketika oleh pemerintah sudah dinyatakan dan dicabut kondisi darurat bencana COVID-19, maka saat itu kita bisa mengerjakan kembali sholat Jumat dengan riang gembira, dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selama wabah itu dinyatakan darurat oleh pemerintah, selama itu pula ada kebolehan bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat, namun dengan catatan jangan sampai kita di dalam hati kita muncul sikap gembira atas diliburkannya sholat Jumat, sehingga kita sama halnya orang yang bergembira meremehkan meninggalkan sholat Jumat yang ini dilarang oleh Nabi SAW, sebab akan membawa pelakunya masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam rangka untuk menghindari itu semua, meskipun di hari Jumat kita tidak sholat Jumat, seyogyanya kita tetap melaksanakan kesunahan-kesunahan di hari Jumat, sebagaimana halnya memotong kuku,
melaksanakan mandi sebagaimana kita hendak mengerjakan sholat Jumat. Demikian pula mungkin bagi orang yang bisa menyampaikan tausiah meskipun sholat zuhur di rumah sebagai pengganti mendengarkan khutbah Jumat, orang itu memberikan tausiah kepada keluarganya selepas mengerjakan sholat zuhur. Insya Allah dengan mengerjakan hal-hal itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut merindukan sholat Jumat. Ia meninggalkan sholat Jumat, tapi dalam hatinya dia memantapkan diri, rindu akan kehadiran sholat Jumat. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, nasrun minallah, fatahun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.